Eits, sebelum dimulai, Pondok Pesantren Abi Center lagi buka pendaftaran loh. Buruan daftar, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma rasula ba'dah amma. Baiklah, pertama-tama puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga pada bulan puasa yang mulia ini, bulan Ramadan yang mulia ini, kita masih diberikan kemampuan untuk berpuasa. Dan kita ucapkan salawat atas Nabi junjungan alam kita, yakninya Nabi yang telah membawakan kita daripada zaman yang penuh kebodohan kepada zaman yang penuh kehebatan ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai sahabat semua, bagaimana kabarnya? Ana harap kita semua selalu diberikan kesehatan lagi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi di Kultum Abi Center pada sore hari ini. Jadi, Ana ingin menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan tentang kesulitan yang kita hadapi sehari-hari. Baik sahabat semua, begitu banyak teman-teman kita maupun orang-orang di luar sana yang kita lihat mereka begitu banyak mengalami kesulitan, maupun mereka yang berada di tingkat bawah kita maupun yang di atas kita. Mereka sangat kesulitan terhadap apa yang mereka lakukan ataupun cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, apakah mereka mengingat Allah? Ya, mungkin beberapa dari orang-orang yang kita temui, mereka telah mengingat Allah sehingga mereka merasa lapang untuk menjalankan cobaan tersebut. Namun, tidak semuanya. Yang kita sayangkan memang tidak semuanya. Mari kita lihat misalnya contohnya, orang-orang non-muslim. Apakah mereka ketika mengalami kesulitan, mereka mengingat Tuhan mereka, ataupun Tuhan kita semua? Mereka malah berpikir ini merupakan sebuah kebencian dari Tuhan mereka kepada mereka. Mereka malah menjudge Tuhan mereka, menjudge orang-orang di sekitar mereka, dan menjudge segala yang dicobakan kepada mereka. Dan ini benar-benar sungguh tidak boleh kita lakukan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi mari kita kutip dari surah Al-Insyirah ayat 5 sampai ayat 8. Baik, pada ayat yang kelima, ia menjelaskan artinya ialah dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam ayat 6, dan sesungguhnya dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Pada ayat ke-7, dijelaskan bahwa maka setelah kamu telah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka kamu harus tetap bekerja keras. Dan pada ayat 8, dan kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Dalam ayat ini, kita dapat memperhatikan bahwasannya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala Ia telah menjanjikan bagi kita dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, dalam setiap cobaan yang kita hadapi, pasti ada kemudahan di dalamnya. Kita tidak boleh meragukan janji Allah tersebut, karena itu pasti akan ada pada diri kita semua dan pada orang-orang muslim. Dan mereka yang di luar sana, yang tidak percaya pada janji Allah, maka mereka hanya akan kesulitan dengan diri mereka sendiri. Mereka hanya akan berpikir, kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa cobaannya seperti ini? Mereka hanya seperti itu. Kita harus percaya dengan janji Tuhan kita ya sahabat-sahabat. Lalu pada ayat 7 dan 8 dijelaskan setelah kamu menyelesaikan suatu pekerjaan, haruslah kita melanjutkan dengan pekerjaan tersebut ataupun tetap bekerja keras. Yakni bisa diambil kesimpulan bahwasannya dalam setiap selesai suatu masalah pasti akan ada masalah lainnya. Jadi kita tidak dapat memungkiri gitu, bahwa setelah suatu masalah itu selesai, masalah tidak akan selesai semuanya, tidak. Hingga akhir hayat kita, semua masalah pasti akan ada tertuju kepada kita. Bahkan setelah kita meninggal, di azab kubur pun mungkin bagi orang-orang yang diazab, maka mereka juga akan diazab dan itu merupakan suatu kesulitan bagi mereka. Dan pada ayat 8 ini,
dan kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Di situ dijelaskan bahwa setiap kesulitan itu berhubung dengan ayat sebelumnya, di setiap kesulitan ada kemudahan. Itulah janji Tuhan kita. Maka di ayat ke-8 ini, kepada Tuhanmu lah berharap. Di sini kita bisa paham bahwasannya ketika kita itu berharap kepada Tuhan kita, yaitu kepada janjinya yang di ayat 5 dan ayat ke-6. Di sini kita dapat memahami bahwasannya dalam setiap masalah kita pasti ada janji Tuhan dan kepadanya lah kita akan berharap. Baik, di sini Ana hanya ingin menyampaikan sahabat-sahabat semua bahwasanya janji kita Tuhan kita itu jelas dan pasti. Bahwasanya di setiap kesulitan ada kemudahan dan di ayat terakhirnya disuruhlah kita bahwa hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Hanya kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala kita berharap. Dan percayalah sahabat-sahabat semua, janji itu benar dan tidak ada kebohongan di dalamnya sedikit pun. Baiklah teman-teman, mumpung di bulan Ramadan nih, pasti di antara kita begitu banyak mengalami cobaan-cobaan, namun kita disuruh bersabar kan teman-teman. Karena itu percayalah teman-teman, pada bulan Ramadan ini, meskipun kita mengalami kesulitan, ingatlah Allah setiap kegiatan yang kita miliki ataupun masalah yang kita alami. Jadi sekian yang mungkin dapat Ana sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.